Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Assalatu wassalamu ala khairi ibadih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Jami'al fudala wal kurama, jami'al asatidz al-mahbubun wal hujjajul mukarramun, sahibul walimah Al-Ustadz Haji Ma'mun Santanur dan keluarga besar yang saya hormati, calon mempelai berdua yang berbahagia, Ananda Farhatul Laili Zahra dan Ananda Aditya yang berbahagia, para bapak dan saudara-saudara yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, nikah yang merupakan bagian dari salah satu syariat yang dicontohkan sehingga menjadi sunnah para nabi. An-nikahu sunnatul anbiya wa syiarul awliya wa junnatul athqiya. Allahumma salli ala Muhammad. Nikah sebagai satu syariat yang dicontohkan langsung oleh baginda Rasul sehingga merupakan bagian dari sebuah sunnah yang famar ragiba an sunnati falaisa minni. Karena nikah itu sebuah syariat, sudah barang tentu nikah itu adalah ibadah, dan ibadah yang paling bikin orang senang, ibadah yang gak pernah bikin orang bosen adalah nikah. Setuju? ABG diam aja loh. Jadi yang namanya nikah adalah ibadah. Karena nikah itu adalah ibadah, semua ibadah sudah barang tentu punya tujuan. Apalagi ibadah itu mengandung ibadah sosial kemasyarakatan. Allahumma salli ala Muhammad. Ibadah nikah bukan cuma wujud penghambaan diri kepada Allah, melaksanakan perintahnya, mengikuti sunnah Rasulnya, tapi ibadah nikah juga punya tujuan mulia. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Itu yang akan kita bahas. Mudah-mudahan selesai 3 jam setengah. Lama nih ceramah nih. Jadi kalau kira-kira kelamaan gak kuat, pulang aja duluan gak apa-apa. Allahumma salli ala Muhammad. Nikah itu syariat yang punya tujuan. Litaskunu ilaiha, agar manusia itu membawa ketenangan. Apa sih
sih yang dimaksud dengan litaskunu, saudara? Ada kalimat ilaiha begini. Litaskunu ya bisa diartikan dengan sakinah. Sakinah itu diartikan juga dengan maskan. Maskan bisa diartikan juga dengan tempat. Maka kalau anak saya sekolah di Yayasan An-Nuriyah ini di SD, itu ditanya, man ismuka, kan gitu ya, siapa nama kamu? Aina taskunu, di mana kamu tinggal? Taskunu, sakinah, maskan. Apa maksudnya, saudara? Berarti sakinah itu adalah tempat di mana kita tinggal yang akan membawa ketenangan dan ketentraman. Maka sakinah, bagaimana itu bisa kita dapatkan? Rasul berpesan dalam salah satu sabdanya dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, rawahu Dailami, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 tanda-tanda orang mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Insya Allah 4 ini ada pada rumah tangga Farhatul Laili dan Aditya. Amin ya Rabbal. Arba'un min sa'adatil mar'i. Kepingin rumah tangga mendapatkan sakinah, kata Rasul, yang pertama, antakuna zaujatuhu salihatan. Hendaklah jadi wanita-wanita yang salihah, punya istri yang salihah. Dan menjadikan istri yang salihah nggak simsalabim abrakadabra, itu kewajiban suami, Pak. Nah, jadi ingat, istri nggak akan pernah ditanya tentang perbuatan suaminya, istri nggak pernah dituntut dengan kelakuan suaminya, tapi suami tidak akan dihisab sebelum dituntut dengan kelakuan istri dan anak-anaknya. Betul? Nah, jadi suami itu berat. Istri yang soleha itu bukan ditemukan, tapi dijadikan antakuna, dijadikan. Ada mudori. Mudoreh itu kan kalau kita ngaji, itu kan fi'il yang berproses. Ya Ustaz Haji Bukhari gitu ya. Jadi ada madi, ada mudoreh, ada amr. Mudora'ah itu berproses. Berarti menjadikan istri yang soleha itu perlu proses. Dan prosesnya nggak simsalabim abrakadabra. Lalu siapa yang menjadikan istri yang salehah? Suami. Wa zauzun ra'in ala azwajihi wa auladihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Allahumma salli ala Muhammad. Seorang suami jadi pemimpin terhadap istrinya dan akan ditanya dari apa yang dipimpinnya. Makanya jadi suami kan berat, Pak. Ya. Maka jadi suami itu berat, menjadikan istri yang soleha nggak cukup dengan cuma kepemimpinan, tapi keteladanan. Nah ingat, seorang bisa dihargai, seorang bisa dihormati, nggak cukup dengan kepemimpinan, tapi keteladanan. Makanya kita butuh di Indonesia ini pemimpin-pemimpin yang bukan cuma pandai memimpin, tapi pemimpin yang bisa jadi teladan buat rakyatnya. Betul? Pemimpin yang jadi teladan. Kalau cuma memimpin dengan segala macam undang-undang, ya mudah. Orang kadang-kadang dia yang bikin, dia yang melanggar. Tapi bisakah jadi teladan? Karena akan ditanya dari apa yang dia pimpinnya. Maka biar benar jadi pemimpin, jadi teladan. Sudah, belum waktunya yang tadi Bukhari karena ya. Liar aing mah. Mau diapain lagi nih rakyat? Mau dibohongin pinteran kita. Allahumma salli ala Muhammad.
Jadi seorang suami harus jadi contoh terhadap istri. Al aslu baqa'u makana ala makana. Tuh kaidah usul fikihnya begitu. Istri mau baik, suami kudu baik. Kebanyakan bini kita merajin ngaji, lakinya jarang pada ngaji. Betul apa benar? Kan tebolak, terbalik gitu. Coba orang wadon pak ngaji kemana-mana, apalagi di Alfat atau di Makmun ya. Seminggu 7 hari orang wadon 12 kali ngaji. Bener. Apalagi bini saya, masya Allah, pagi ada pengajian, siang ada pengajian, sampai tadi ngaji sama Kiai Yusuf Mansur, pulang habis isya baru pulang ngaji. Ngaji mulu orang wadon, orang lakinya boro-boro. Kadang-kadang yang jauh boro-boro, yang dekat juga orang. Kadang-kadang di masjid ada pengajian, rumah samping masjid dengar adzan kaget doang. Jadi seorang suami jadi teladan. Dan bagaimana menjadikan seorang istri-istri yang soleha? Psikologi juga bicara, punya kepekaan Pak. Makanya seorang suami jangan cuma minta diturutin doang, tapi peka. Bini disuruh dandan biar cakep, lah ngasih duitnya pas-pasan. Lah cakep dari mana bini kita? Lu kalau pakai baju biar cakepan apa daster mulu. Lah abang ngasih duitnya pas-pasan. No dandan biar menoran apa kayak orang-orang. Lah abang ngasih duitnya paling dapat bedak pipa nomor 4. Jadi suami tanggung jawab. Entah ada persoalan, suami peka. Punya istri ya pusing, dibawa ke dokter 3 hari obat habis masih pusing. Kalau saya nggak bawa ke dokter, saya ajak ke toko emas. Baik Pak, ajak ke toko. Kali-kali tuh bini ajak makan di luar, jalan-jalan. Lah kewajiban suami jangan salah itu. Bahkan kalau kita buka yang namanya kitab Uqudul Luzain, ya masya Allah. Bagaimana seorang suami punya kewajiban 2 bulan sekali beliin yang baru buat istrinya. Tuh. Makanya sebenarnya para calon pengantin itu harus diberikan bekal pengajian. Seharusnya itu minimal dia ngaji Qurratul Uyun, Uqudul Luzain fi Huquqiz Zaujain atau Fathul Ijar. Nah, kalau Fathul Ijar itu buat pengantinnya ada tuh. Bagaimana cara bersetubuh yang baik dan segala macam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadikan istri yang solehah. Kenapa? Karena istri yang solehah ini akan membawa kebaikan buat rumah tangga. Begini Pak, Nabi Musa jadi nabi, ya kan? Musa kecil itu kan dianyutkan di sungai Nil. Gara-gara Fir'aun mimpinya diartikan, ya Fir'aun Ramses II diartikan oleh para ahli-ahli nujum, ya ahli-ahli takwil mimpi, ya akan ada dari Bani Israel seorang laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaan engkau, ya. Akhirnya Fir'aun ngamuk, semua dari Bani Israel lahir laki dibunuh. Akhirnya lahir bayi laki tuh Musa, emaknya ketakutan. Bagaimana caranya? Dipakein pakaian perempuan, ya lama-lama kan takut ketahuan juga. Akhirnya dianyutin di sungai Nil. Singkat cerita ini mah, ya kalau taklim lama, ini mah singkat cerita. Musa kecil diambil oleh istri Fir'aun yang bernama Siti Asia. Ya. Siti Asia itu tadi di rawi kita baca, Siti Asia termasuk orang yang datang ketika Rasul mau lahir. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Seharusnya kita apa yang kita baca kita pahami itu. Nanti kapan-kapan lah kalau ada waktunya kita ngaji kitab Sirah Nabawiyah, dikaji itu. Kita ngaji rawi itu Maulid Barjanji, kita ngaji Maulid Diba, biar tahu tuh artinya apa.
Kita ngaji Sintud Duror, dia ulami Sifaus Sudur. Allahumma sholli ala Muhammad. Musa kecil sampai beranjak remaja sampai dewasa, Nabi Musa itu hidup di lingkungan orang kafir, kerajaan Fir'aun laknatullah alaih. Yang saya tanya, Musa dari kecil di lingkungan orang kafir, sampai remaja, sampai dewasa di lingkungan Fir'aun, apakah Musa jadi kafir? Enggak. Apakah Nabi Musa jadi kafir ngikutin Fir'aun? Enggak. Kenapa? Karena diasuh oleh seorang wanita soleha bernama Siti Asia. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ketika sebuah rumah tangga, istri kita istri soleha, anak-anak kita soleh dan soleha, amin. Suaminya pun yang awalnya badung, insya Allah jadi suami yang soleh, insya. Yang kedua, litasunu ilaiha, itu wa auladuhu abrar. Ketika kita punya anak-anak yang menyenangkan, anak yang soleh dan soleha. Jadi sakinah itu di dalam hati, Pak. Sakinah itu bukan di dalam rumah biasa, tapi dalam hati. Allah anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi Allah yang menurunkan ketenangan di dalam hati kita. Jadi tenang itu dalam hati ya. Jadi Laili sama Aditya, sakinah bukan apa yang kelihatan, tapi apa yang kita rasakan. Mohon maaf Pak, kita itu kan tertipu dengan apa yang kelihatan, betul? Kita melihat orang naik mobil mewah, dia mah enak banget mobilnya mewah. Padahal naik mobil mewah juga lagi bingung, jatuh tempo 2 bulan belum dibayar. Yang nggak punya mobil mikirin apa kagak? Kagak. Jadi sakinah itu bukan apa yang kelihatan. Rumahnya hebat, megah mewah, kita bilang hebat. Mikirin bayar listriknya 3,5 juta. Nah, jadi jangan tertipu dengan penglihatan. Maka kebahagiaan bukan apa yang kelihatan, tapi apa yang kita rasakan. Tuh. Apa yang kita rasakan. Makanya pasangan itu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, tanda-tanda kebesaran Allah. Tuh. Makanya kan Pak Ustaz Haji Makmun kan nggak bakal tahu punya mantunya siapa. Padahal itu kan si Laili yang nemenin pilot ada, ya kan ya? Ada pilot. Yang nemenin tentara ada. Yang polisi ada. Malah jodohnya dengan Aditya, alhamdulillah. Karena kita nggak tahu wa min ayatihi, dan ayat tentang perjodohan, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, maha suci Allah. Kalau kita ngaji tafsir, nanti ketemu di tafsir Hamamizadah Jumat subuh, kalimat subhana itu nggak banyak menceritakan Isra Mi'raj dengan kalimat subhana, menceritakan jodoh dengan kalimat subhana. Siapa yang ngira Imam Syahrani jodohnya orang Jawa Timur? Kan begitu. Padahal orang sini yang mauin banyak yang mauin. Diam aja lo, gua tabok lo. Nah, karena kita nggak tahu, kadang-kadang kenalan sama orang mana, pacaran sama orang mana, malah jodohnya orang mana. Betul apa benar? Engkrek doang pacaran lama dibawa tangkang tenteng dangdang reng kayak PKI rapat nggak perang-perang. Nggak tahu jodohnya pego ngepek tonggo. Kita nggak tahu.
Maka sebuah pernikahan karena kita nggak tahu mau dapatkan ketenangan, yazdadu imanan ma'a imanihim. Ketenangan ada di dalam hati. Siapa yang membolak-balikan hati? Ya muqallibal qulub, Allah Subhanahu. Maka pesan saya buat Ananda, Laili dan juga Aditya, mari hiasi rumah tangganya dengan banyak bermohon kepada Allah agar rumah tangga ini diberikan keberkahan, rumah tangga yang penuh dengan ketenangan dan ketentraman, bahagia dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insya litaskunu, ketenangan, keberkahan. Nah, Ustaz Makmun ya, sebagai saudara, sebagai sahabat, saya mau titip pesen aja. Besok kan nikahin ya nih. Besok nikahin jam 9. Sebelum ada tepuk tangan, orang kampung kita kadang-kadang kan bego-bego tolol. Udah bego, orang ijab kabul malah tepuk tangan. Jangan ya, jangan biasa, kadang-kadang di masjid lagi. Tuh. Maka nanti kalau ada nikah di masjid, tolong MC umumin. Yang pada head, pada men, jangan masuk masjid, apalagi mencret, jangan. Yang kedua, kalau ijab kabul ya selesai kabul, tolong jangan tepuk tangan. Ya, jadi pesan ini biar mendapatkan sakinah tadi, Ustaz Haji Makmun, amalkan apa yang Rasul ajarkan. Ketika Ustaz Haji Makmun ini ya memberikan ijab ya Aditya Satya Graha gitu ya. Satya Graha, namanya cakep banget ini. Ya Aditya Satya Graha bin Dr. Andes Juliansyah Angkah Tukah, dan seterusnya ya. Saya nikahkan engkau dengan anak kandung saya Farhatul Laili Zahra dengan mas kawin bla 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 bla, dibayar tunai. Langsung dia terima, saya terima nikahnya gini. Syah, langsung Ustaz Haji Makmun. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi kulli khair wa afiyah. Amin. Doa pertama Rasul buat Sayyidina Ali dan Siti Fatimah kayak begitu. Barakallahu laka. Sebelum penghulu doain, sebelum yang lain doain, Ustaz Haji Makmun sebagai orang tua doakan anak biar rumah tangganya barokah. Amin. Kalau udah berkah, kaya ngikutin. Karir ngikutin, sukses ngikutin. Tanda orang berkah adalah kaya, tanda orang berkah adalah sukses, tanda orang berkah adalah dunianya hebat. Tapi belum tentu orang kaya berkah, belum tentu orang sukses berkah. Betul? Belum tentu. Rumah banyak, mobil banyak, tuh malah tidurnya di penjara. Ada nggak yang begitu? Banyak. Itu namanya kagak berkah. Jadi biar rumah tangga anak-anak kita berkah, insya. Para bapak dan saudara, itu saja, nggak boleh lama-lama karena udah malam waktunya. Haji Makmun juga besok tamunya banyak ya, Jangan sampai ini malam terlalu lelah. Ini soalnya udah mulai mau habis kayaknya ya. Istirahat Haji Makmun ya. Ya, jadi intinya kita doakan kepada calon mempelai berdua Farhatul Laili Zahra dan Aditya Satya Graha. Mudah-mudahan akad nikahnya esok berjalan dengan lancar, penuh dengan keberkahan, rumah tangganya Allah jadikan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan lekas punya anak-anak yang soleh dan solihah. Anak yang berbakti kepada kedua orang tua, cinta patuh tunduk kepada agama, dan berguna bagi bangsa dan negara. Mudah-mudahan pestanya Ustaz Haji Makmun besok membawa barokah. Beliau beserta istri dan keluarga dikasih sehat, karena pestanya berlanjut hari Sabtu juga hari Minggu nanti di hotel, karena tamunya luar biasa banyaknya. Biar sehat, biar barokah. Menghormati tamu ciri orang beriman dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian rezeki yang dikeluarkan ini malam buat acara walimah, Allah akan ganti dengan barokah rezeki berlipat ganda di kemudian hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina
Astaghfirullahaladzim, 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 ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafruqana min ba'dihi tafruqa maksuma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafruqana min ba'dihi tafruqa maghfura. Allahumma alif bainal arusyain, Allahumma alif baina aditya satyagraha wa farhatul laili zahra kama alafta baina Adam wa Hawa. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Dulaikha. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Musa wa Safura. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Siti Sarah. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Ali wa Fatimah az-Zahra. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha. Allahumma barik dzurriyyatihima dzurriyyatan thayyibatan salihan wa salihatan maqbula. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Ada informasi dari Bapak Haji Dodi, tolong yang punya HP dibuka YouTube-nya, kemudian ditulis Al-Fatah Cimak Channel ya, dan jangan lupa subscribe, like, and comment ya, karena Pak Haji Dodi mau nembus di angka 1000 subscribe. Nanti kalau dapat 1000 subscribe akan dapat uang $1000 kalau dapat ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.